Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di-skip, jangan di-skip. Kecaruk maning ambi ison ning podcast Mandua Banyuwangi. Senior Islamic High School to Banyuwangi, Great Dignity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Mandua Banyuwangi bersama saya Kaisya Azahra Melatisani. Di kesempatan kali ini saya ditemani oleh teman-teman saya yang cantik-cantik. Boleh kalian perkenalan dulu? Perkenalkan, saya Dinda Putri Fariska dari kelas 10L. Saya Eka Rima Juliana dari kelas 10L juga. Oke, Dinda dan Rima, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah Baik. Oke, terus puasanya hari ini gimana? Alhamdulillah, Alhamdulillah. lancar. Lancar. Udah lemes apa belum? Belum. Belum. Mainlah Masih sedikit. semangat ya? Ya. Selama puasa ini berapa hari ya ini sudah? 12. Ya, 12 hari. Kalian udah masih penuh atau udah ada yang bolong? Masih penuh. Alhamdulillah Masih penuh. Oke. Terus kalau selama puasa kan pasti aktivitasnya berubah ya. Dari aktivitas biasanya sama aktivitas pas puasaan kan berubah. Gimana keseharian kalian di rumah sehari-harinya gimana? Nggak banyak berubah sih, cuma ya nggak makan gitu ya. Lebih banyak tidurnya malah kalau puasa. Oh iya iya. Kalau aku Kalau sendiri, kamu? aku kan di Ma'had ya. Oh, Jadi iya. kesehariannya ya nggak berubah, cuman emang sore itu ngajinya yang biasanya di Niyah, ini kayak ngajinya itu dibuat kayak bareng-bareng gitu. Jadi nggak terlalu jauh beda lah ya. Iya, nggak jauh beda. Kalau di sekolahnya gimana nih? Kalau di sekolah Kalau di sekolahnya sama gitu. sama aja ya. Kalau planning buat bukber, biasanya kan banyak anak-anak yang ngajak, ayo bukber gitu. Iya, masih planning tapi belum ada yang terlaksana. Oh belum. Nggak tahu wacana apa enggak. Semoga nggak wancana sih. Amin. Oke, di podcast kali ini gimana kalau semisalnya kalau kita main game? Gimana nih? Boleh. Oke, di sini aku ada beberapa pertanyaan. Nanti kalian ambil satu persatu terus dijawab ya. Oke. Nih, dari siapa dulu nih? Dinda dulu. Oke. Ya ambil satu. Kegiatan apa yang kamu lakukan saat sesudah sahur dan sholat subuh? Oke. Aduh, kalau Habis sahur. aku sih biasanya kalau sesudah sahur itu mandi sih. Oh mandi ya? Iya, Subuh-subuh mandi. Soalnya takutnya ini kan gimana ya, ngantri gitu. Oh iya, di Ma'had. Ma'had ngantri. Setelah saat subuh sih gimana sih? Mau jujur malu tapi nggak jujur. Kan Gak apa, puasa jujur aja. ya. Jadi kalau setelah sholat subuh tidur. Kalau kamu gimana Rima? Kalau aku, apa ini tadi pertanyaannya? Kegiatan apa ya? Yang dilakukan saat sudah sahur dan sholat subuh. Aku kalau habis sahur itu nggak tidur, Iya. cuma main HP. Oh iya ya, main HP. Terus habis itu sholat subuh. Terus kadang kalau misalnya sekolah ya nggak tidur lagi. Terus tapi kalau nggak sekolah tidur. Kalau nggak sekolah tidur. Iya. Berarti habis sholat subuh langsung siap-siap buat ke sekolah. Ya enggak sih, agak nantian lagi. Cuma nggak tidur lagi. Soalnya nanti kalau tidur pusing. Oh iya sih. Oke, kita lanjut ya. Pertanyaan yang kedua. Saat kamu telat bangun sahur dan tidak sempat makan sahur, apakah kamu akan tetap melanjutkan puasa? Iya, masih tetap. Soalnya ya kewajiban juga, mau nggak puasa juga alasannya cuma nggak sahur itu kayak gimana gitu ya. Iya iya. Terus kalau misalnya di tengah-tengah puasa nih, kan kamu tadi gak sahur ya? Terus di tengah-tengah puasa, terus kalau misalnya kamu lagi terus tiba-tiba lapar gitu gimana? Tidur. Mau tidur. Salah satu alternatifnya tidur. Ya soalnya kan ya nggak kepikiran apa-apa gitu. Iya. Kak Dinda? Sama sih. Sama Tidur, aja. iya.
Oh, berarti kalian nggak kepikiran kalau misalnya aku nggak sahur, aku nggak usah puasa deh gitu, nggak ya? Kadang kalau misalnya nggak tidur ya nonton. Oke, kayak rebahan-rebahan aja. Iya. Nggak terlalu yang berat-berat gitu ya. Mm-mm. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Apa aktivitas yang kamu lakukan saat sedang libur sekolah di bulan Ramadan? Ini sih Apa? kalau di Ma'had ya udah mungkin baca novel, main Oke. HP. Kalau mungkin ada kayak aktivitas lain seperti biasanya nyuci juga bisa. Terus ya udah selebihnya tidur, nonton, itu aja. Menghibur diri Iya, sendiri. menghibur diri sendiri. Kalau Rima? Kalau aku sendiri sih biasanya cuci baju. Nyuci mulai baju. pagi itu cuci baju, terus ya sarapan gitu. Terus nanti kalau udah mulai siang itu HP-an, terus nanti udah tidur wes sampai sore. Sampai sore Ya nanti sore tuh bangun nyetrika seragam. buat besoknya gitu. Iya. Oke. Cukup produktif. Oke, next. Bagaimana cara kamu mengatasi bangun telat saat sahur? Biasanya tuh pakai alarm ya. Mm-mm. Kalau aku jadi karena aku juga tipikal orang yang susah gitu bangun, ngantuk biasanya daripada apa gitu namanya tuh lebih susah bangun. Tapi tidurnya malam-malam. Oh gitu ya. Aku juga kayak gitu sih. Kadang kalau misalnya udah tidur malam gitu ya, di atas jam 11 malam gitu, ntar kalau bangunin buat sahurnya susah gitu. Males, ngantuk soalnya. Masih ngantuk. Padahal salah Tidurnya sendiri. kurang. Iya. Kalau Dinda gimana? Aku rasa kalau anak Ma'had nggak akan telat Telat, sahur iya. karena memang Dibangunin. ya dibangunin pengurus juga musyrifah, dan sebelum sahur itu biasanya tahajud dulu, dan itu di absen per kamar harus Jadi bangun itu semua. Jadi itu apa itu? Wajib sahur ya? Iya, ya wajib. Yang nggak sholat pun tetap harus ambil jatah sahuran gitu. Iya, jadinya Buat sarapan. Iya, tetap buat sarapannya. iya, jadinya kita tuh kalau ini ya mau nambahin Dinda ya. Iya, Kalau di Ma'had itu pas tahajud kita tuh di absenin satu-satu meskipun kita itu gak sholat gitu ya, tetap Tetap harus di absen. dateng. Jadinya semuanya makan sahurnya bareng-bareng gitu. Tapi kalau misalnya itu nggak dimakan pas sahur tapi dimakan pas pagi itu boleh apa enggak? Boleh aja. Asalnya apa jatah sahur kita juga jatah makan pagi kita gitu kalau di Iya, Ma'had. sebenarnya gitu. Sama aja ya, cuma Mm-mm. jamnya aja diganti. Iya, jamnya aja diganti. Kalau misalnya sahur tuh datangnya jam berapa makanannya? Kalau Ustazah bilang sih jam 1-an ya, orangnya masuk ke Ma'had buat nganter makanan gitu. Pak, ya ampun, Iya, pagi banget. pagi banget. Kayak effort banget gitu. Oke. Ada lagi? Kita next ya. Pertanyaan terakhir ini. Oke, iya. Apa aktivitas yang kamu lakukan saat sedang menunggu waktu buka puasa? Ini biasanya kalau aku sebagai anak Ma'had nih ya, itu yang ngabuburit, cerita-cerita sama teman-teman, terus ya apalagi ya? Ya udah, karena kan HP-nya juga udah dikumpulin ya. Oh iya, jam 5 ya. Iya, jam 5. Jadi biasanya juga nonton di laptop gitu. Nonton apa gitu yang sekiranya nggak bikin bosan sambil nunggu buka puasa. Oh iya. Kalau Dima? Aku sendiri sama, ngabuburit kadang sama temen rumah gitu. Tapi akhir-akhirnya tuh males ngabuburit soalnya rame Rame banget. Di jalanan ini rame banget, aku pernah keluar. Ya bener-bener kayak rame banget. Males jadinya keluar itu. Jadi kayak mending di rumah nonton Ya sambil nunggu lah gitu iya, ya. sambil nunggu gitu. Kadang masih belum buka aja udah nyiapin itu. Makanan semuanya udah ditata Udah semua. Gitu ntar tapi
bakalan ada yang gak kemakan gitu. Iya, itu lapar mata aja. Tapi kalau ngabuburit itu kan banyak makanan, gitu. Cuma lapar mata dibeli semua, nanti nggak habis. Iya, ujung-ujungnya nggak ada yang nggak kemakan gitu. Soalnya udah kenyang. Boleh nggak aku ngasih pertanyaan lagi ke kalian? Boleh. Pertanyaan tambahan ya. Apa namanya? Kan olahraga itu kan setiap hari ya. Saya olahraga. Kalian olahraga nggak setiap hari? Jujur aja ya, aku olahraga kalau di sekolah aja. Iya, sama. Iya iya. Kalau semisalnya olahraga ringan-ringan gitu. Kalian kalau puasa tetap olahraga atau gimana? Ya, enggak. Enggak. Jadi berhenti buat olahraga ya. Iya. Cuma dibilang olahraga cuma pas sekolah aja. Saya kayak mager sebenarnya, tuh ada temen olahraga di rumah, cuma akunya aja yang males. Jadi kalau ada temen yang ngajak gitu buat olahraga? Ada Oh. sepupu gitu. Oh iya. Terus kalau lagi hari weekend, kan biasa kalau hari weekend kan kita sebelumnya Ramadan nih kan jalan-jalan gitu, makan-makan bareng temen, bareng keluarga gitu. Kalau semisalnya pas lagi puasa gimana? Diganti kan jadi bukber gitu. Oh iya, jadi bukber ya, malam kegiatannya. Iya. Kalau paginya? Kalau paginya ya itu di rumah aja sih. Biasanya kalau pagi itu lebih di rumah aja gitu. Kecuali kan ya orang tua kerja gitu, sekolah, kita sekolah gitu. Tapi kalau weekend ya di rumah aja, semuanya di rumah. Di rumah aja, bersih-bersih rumah, ngobrol-ngobrol bareng keluarga gitu aja ya. Iya. Kalau Dinda gimana? Weekendnya di Mahat gimana? Ya udah kayak tidur-tiduran, baca buku, ngobrol kayak gitu aja. Nyuci mungkin. Terus kalau pagi ya Mahat itu roan. Oh iya. Emang di Mahat itu harus apa, nyuci sendiri apa ada laundrynya? Ada laundry. Ada laundry, ntar bayar sendiri gitu. Tapi Dinda lebih itu ya, lebih ke cuci sendiri. Ya, hemat uang. Terus kalau semisalnya siang-siang gitu kan biasanya siang-siang kita lagi scroll HP gitu kan, mesti Iya, ya Allah kenapa ya kalau siang-siang nih pas buka HP mesti videonya makan-makan gitu loh. scroll dikit bang. Imannya agak menciut gitu. Iya. Sebenarnya kalau aku suka, jujur aku suka lihat Tentara makan. Cuma kalau kepikiran mau mokel tuh masih belum ada. Gak ada, cuma suka aja liatin. Suka lihat itu ya, mukbang gitu ya. Tapi gitu bikin lapar gak sih? Iya, bikin lapar. Cuma ya enak aja gitu. Tapi kalau misalnya nggak puasa ya biasa aja liatnya gitu. Kalau puasa aja kayak ya Allah pengen ini, ntar nyari gitu. Tapi nggak kemakan. Apalagi kalau di rumah ibunya masak gitu. Kalau mau nggak dimakan juga dimarah. Iya. Eman-eman gitu kan, mau bazir ntar. Terus kalau ini ya, misalnya malam, kegiatan malamnya kalian sewaktu Ramadan gimana nih? Kalau beberapa hari ini mungkin kadang ngerjain tugas gitu, masih ada beberapa lah gitu. Tugas. Nyelesain. Tugas nomor 1. Iya. Soalnya ya kalau malam itu habis buka tarawih, habis itu ngaji bentar, terus ya udah ngerjain tugas. Kalau nggak ada tugas ya santai-santai aja. Free. Malamnya free. Kadang juga diajak gitu jalan-jalan. Oh iya ya. Kak Dinda? Ya tarawih. Habis tarawih mungkin nanti ini halakoh di Mahat. Habis itu ya udah free. Ya free. Ya menyenangkan mungkin kalau diri. ada tugas kecil ngerjakan gitu. Oh iya. Gimana sih kalau menurut kalian ya, buat di bulan Ramadan ini buat jadi produktif tuh gimana menurut kalian? Di apa itu namanya, direncana aja dari awal gitu, mau ini gitu. Di planning aja ya. Di planning, soalnya kalau nggak gitu ya males gitu. Misalnya nanti jam segini mau mandi gitu, jam segini mau tidur, jam segini mau bantuin ibu gitu. Jadi kayak nggak bosen di rumah itu. Tapi kalau HP-an aja paling bentar itu udah ketiduran. Bentar udah ketiduran, soalnya hawanya ngantuk kalau di rumah itu. Iya.
kan kasur ya. Iya. Di kasur. Tapi nih ya biasanya meski sudah di planning dari awal nih, kalau aku tuh tetap nggak jalan biasanya kalau emang nggak ada niat yang betul-betul niat gitu loh. Terus kok misalnya nggak jalan gitu gimana kamu ngatasinnya? Ya udah kayak nanti aja lah akhirnya Sampai besok gitu ya. Nanti aja lah akhirnya ketiduran gitu kayak. Terus nanti pasti akhirnya kayak nyesel Iya, gitu. nyesel. Tapi ya tetap aja diulangin lagi. Iya, aku sih juga gitu ya. Gak kayak misalnya weekend, aku mau planning. Oh besok aku mau gini, pagi gini, siang gini. Lah ntar kalau misalnya kita udah PW gitu di tempatnya, nanti ya ntar lah gitu. Tapi gak bakalan Jalan. gak bakalan Jalan. terlaksana. Jadinya akhir-akhirnya nanti malamnya gitu baru oh ya kenapa ya tadi gak kayak gini aja gitu. Ya, kalau ada suatu pekerjaan yang nggak terlaksana gitu kayak ngerasa keteteran, nyesel gitu. Tapi ya kitanya sendiri sebenarnya malas. Iya, dari kitanya sendiri. Melawan rasa malas itu sangat males. Iya. Susah sekali buat melawan rasa malas. Terus kalau menurut kalian nih, selama puasaan di sekolah, menurut kalian aktif kayak biasa atau lebih longgar lah dikit gitu? Kalau buat sekarang itu kan kelas 12 masih ujian ya. Jadi nggak ada pelajaran. Sebenarnya di sini tuh nganggur. Oh iya, kalian nggak ada masuk ke kelas ini ya? Nggak ada, soalnya kelasku tuh dipakai. Oh, dipakai ujian? Iya. Oh, kelas L dipakai ujian. Jadi nebeng ke kelas lain. Iya, biasanya ke kelas I. Kalau nggak ke kelas I ya ke masjid. Ya, Iya, masjid. Kalau masjid di masjid pasti banyak anak yang Iya, banyak anak yang ke ngobrol-ngobrol, ngungsi. ngungsi kayak anak pengungsian. Soalnya itu dipakai. Iya. Terus kalau buat tugasnya selama Ramadan, apa numpuk banget atau ya biasa-biasa aja lah? Enggak sih. Enggak sih, lumayan. Lumayan kayak lebih ke nyantai ya. Ya lebih nyantai, soalnya kan juga nggak ditambahin tugas lagi. Iya. Mungkin ada, cuma kayak nggak berat. Ya, kayak tugas-tugas yang dulu-dulu yang belum dikumpulin kita tinggal ngumpulin gitu. Nah, paling-paling ke akhir-akhirnya tuh UH2, ulangan-ulangan gitu, Hmm, tapi ulangan-ulangan gitu. di Google. Oh iya, banyak sekarang guru yang minta di Google kan. UTS nih ya, kemarin-kemarin ini sebelumnya Ramadan kan UTS. Iya. Biasanya kan kita harus nyetorin tugas banyak sekali gitu kan ya. Terus itu gimana kalian? Buat apa sih kayak ngejadwalinnya gitu loh? Ngebut sih, kita tim ngebut. Ngebut semalam ya. Iya. Ngebut dan ya Di- kalau di- enggak Di kelas sih biasanya. ya Oh ya kalian sekelas Hamin ya. satu mau ngumpulin tugas itu udah ribuh banget. ya Nyontek contek-contekan, teman. ya harus nyontek itu harus. Ya, Apalagi enggak harus sih. kalau pas pelajarannya susah gitu ya. Kalau nggak ngobrol sama temen tuh nggak bisa. Contoh pelajaran yang susah apa tuh? Matematika itu kan ya. Kalau misalnya kita nggak ngobrol tuh susah gitu. Misalnya kayak di rumah dikasih tugas gitu. Iya. Terus suruh ngerjain sendiri tuh kalau udah misalnya stuck kita nggak bisa ngerjain itu bingung mau gimana gitu. Ya udahlah besok aja lihat apa Ya. minta tolong ke temen gitu ya. Jadi lebih enak ngobrol sebenarnya kalau ngerjain yang susah itu. Iya iya. Kalau pas puasaan kayak gini nih ya, kalau sama temen kalian biasanya anak-anak kalau pulang sekolah, ayo main gitu kan? Kalian tetap main-main juga gitu apa enggak? Enggak. Enggak ada yang ngajak main sih. Mungkin ya puasa gitu. Mikirnya kayak cepat-cepat pulang aja, tidur gitu. Ya udah capek ya, Ya, dikuras tenaganya di sekolah ya. Daripada masuk nanti malah kepikirannya itu batalin. Iya. Mokel. Terus kalau menurut kalian ya kita bahas tentang mokel ya. Kalau menurut kalian kalau orang yang mokel gitu tuh apa sih? Maksud kalian tuh prinsipnya mereka buat mokel tuh apa sih? Mungkin karena lapar ya. Terus temennya juga ngajak, terus dianya mau gitu, kadang gitu. Ya. Iya, Terus- penyebab pertama emang temen ya aslinya. Iya, nggak kuat gitu. Tapi kalau lihat temennya haid gitu, Tapi kalau perempuan ya nggak tahu ding ya, jarang lah ya lihat anak yang mokel kecuali anak yang nggak sholat gitu, lagi nggak puasa. Mungkin sudah itu aja. yes. Udah ya. Oke teman-teman, segitu aja podcast dari kami. Tadi kita udah main game, udah berbincang-bincang seru sama teman-teman
kita ada Dinda dan Rima. Oke, sekian podcast dari kami. Jika ada salah kata atau perbuatan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini disponsori oleh Sekawan Coffee.